Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Di momen pencurahan Roh Kudus ini kita semakin diingatkan bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai kita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, sampai selama-lamanya. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang adalah sumber kekuatan dalam hidup ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang besar bagi kami semua. Kami akan membaca firman-Mu yang hidup. Tuhan, tolong kami, bantu kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan kita yang akan kita baca yang terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya ulangi lagi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, yang diberikan kuasa untuk mempercayai setiap waktu, yaitu kita mempercayai Yesus yang adalah kekuatan kita, yang adalah sumber keselamatan kita, dan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, dalam percakapannya Yesus dengan murid-murid, pada waktu itu Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Tentu Alkitab tidak memberikan dengan rinci. Tidak ada informasi bagaimana situasi, bagaimana perasaan mereka ketika mereka akan berpisah dengan Yesus. Tentu pasti mereka akan sedih, karena selama pelayanan mereka dibimbing, dituntun oleh guru mereka, guru besar mereka, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata kepada mereka, "Jangan gelisah hatimu. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ia akan menyertai kamu selama-lamanya." Yesus berjanji akan memberikan seorang penolong yang lain. Mari kita perhatikan kata perasa yang lain. Ya, perlu kita perhatikan ya, bahwa frasa yang lain dalam bahasa aslinya yaitu alos, yang artinya yang lain tetapi yang sama. Ya, bukan heteros yang artinya yang lain tapi tidak sama. Jadi di sini Yesus berjanji Dia akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk membantu menolong para murid untuk melayani, untuk melanjutkan pelayanan mereka, untuk menjadi saksi Kristus. Kita sebagai orang-orang percaya, tentu ketika kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan, kita percaya bahwa Yesus ada dalam hati kita. Roh Kudus akan menyertai kita, menolong kita. Dalam situasi saat ini, tentu kita akan merasa takut. Kita yakin di momen pencurahan Roh Kudus ini, kita percaya Roh Kudus akan membantu kita melewati hidup ini. Kita diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Kita juga diberikan kuasa untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Ya, dalam kebenaran ini adalah sungguh luar biasa kebenaran ini. Kita sebagai orang-orang percaya, kita hidup di dunia ini. Tentunya kita akan membutuhkan seorang penolong yang penuh kuasa, yang akan menolong kita, yaitu Roh Kudus. Ingat, kita tidak akan mampu melewati apapun dalam hidup ini. Kita tidak akan mampu pelayanan kita, hidup kita, masalah kita, apapun. Kita tidak akan pernah mampu. Kalau kita sampai hari ini, kita masih sehat kuat, kita dibantu oleh Tuhan, ingat, itu karena Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan membantu kita, yang membantu senantiasa
dalam hidup ini. Oleh karena itu, lewat kebenaran Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Keselamatan itu adalah pemberian dari Tuhan secara cuma-cuma bagi kita. Ya. Dan Yesus yang adalah sumber penolong kita, Dia akan selalu memberikan kita kemampuan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini ada pesan yang penting bagi kita, ya, yaitu kita adalah anak Allah yang sangat dihargai dan dikasihinya. Wow, kita adalah anak Allah yang sangat dihargai dan dikasihinya. Kasih Allah sungguh besar bagi kita, tidak terbatas, tidak terukur, ya, tidak terbatas. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita menerima Tuhan dengan hati yang terbuka. Kita membuka hati kita kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya hidup kita. Kita menjadi anak Tuhan yang sangat dikasihi. Tuhan akan selalu menolong kita, menuntun perjalanan hidup kita. Ya, kita bersyukur, ya, kita bersyukur karena Yesus kita menjadi orang yang sangat dikasihi. Karena Yesus kita menjadi orang yang sangat berbangga. Ya, karena Yesus. Semua yang terjadi hidup ini, dalam hidup kita itu, semua karena Yesus yang adalah Tuhan kita. Ya. Kemudian, rasa harga diri seorang anak Allah tidak lagi tergantung pada pendapat orang lain. Saya ulang lagi, rasa harga diri seorang anak Allah tidak lagi tergantung pada pendapat orang lain. Ingat, hidup kita ini adalah oleh anugerah. Apa yang firman Tuhan katakan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Jangan hiraukan apa yang orang katakan tentang kita, karena hidup kita tergantung oleh firman Tuhan. Hidup kita hanya terjadi oleh karena firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat bagi anak-anaknya. Tuhan merancangkan masa depan yang indah bagi kita. Kalau ada orang atau siapapun yang mengatakan harga diri kita tidak baik, harga diri kita mungkin rusak, kita mungkin orang yang tidak dihargai, tidak ada apa-apanya. Tapi firman Tuhan berkata, engkau adalah anak yang dikasihi. Kita adalah orang yang sangat dikasihi, yang sangat dicintainya. Apapun jati diri Anda, apapun masalah Anda, Yesus ada bagi kita semua. Yesus ada bagi kita semua. Bagi saya, bagi jemaat, bagi semua orang. Dan sampai saat ini, Yesus membuka tangan kasih-Nya bagi siapa yang datang kepadanya. Dengan cinta, dengan kasih-Nya yang luar biasa, Dia masih menunggu orang-orang yang mau datang kepadanya. Ya. Jadi ini adalah kebenaran yang luar biasa bagi kita. Kita percaya di momen pencurahan Roh Kudus ini kita akan mampu, kita akan makin percaya, semakin mempercayai Yesus dalam hidup ini. Apapun terjadi dalam hidup ini, jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Yesus adalah sumber kekuatan kita. Roh Kudus adalah penolong, memberikan kita kekuatan penolong dalam hidup ini, damai sejahtera bagi kita semua. Sekian, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan membantu kami melewati hidup ini. Tuhan, tolong kami. Kami berdoa buat jemaat kami yang sakit, yang mengalami pergumulan saat ini. Tuhan sangat mengenal kami. Tuhan sangat mengasihi kami. Kami percaya, jikalau kami ada yang sakit, Roh Kudus akan memberikan kekuatan, membantu jemaat kami yang sakit, mengalami kesusahan, pergumulan,
mereka akan tetap bertahan. Iman mereka tidak akan pernah goyah karena Yesus adalah mati kami. Terima kasih Tuhan, sembuhkanlah, tolonglah kami, berikanlah kami sukacita, penghiburan dan sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.